Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kajian muamalah yang diadakan oleh KPMI Surabaya. Dan pembahasan kita sekarang adalah bagian akhir dari diktat pembina KPMI Pusat, yaitu Ustadz Aminur Ba'id. Dan sekarang ini kalau nggak salah buku yang ketiga gitu ya, atau diktat yang ketiga dari pembina KPMI Pusat Jakarta. Sekarang bai'u murabahah, akad jual beli yang di dalam Islam atau dengan bahasa Arab dikenal murabahah. Nanti akan kita pahami seperti apa dan bahasanya di kalangan kita namanya apa gitu ya. Tapi sebelum itu, dasar pokok yang wajib dipahami oleh siapapun yang melakukan transaksi jual beli, khususnya bagi yang kerjanya di situ. Kalau hanya sekedar beli itu biasanya katut gitu ya. Kalau dia tidak ngerti, mau belajar dulu rasanya tidak mungkin. Tapi kalau orang itu mau terjun di dalam usaha yang berkaitan dengan jual beli atau berkaitan dengan fikih muamalah, yang usahanya itu selalu berkaitan dengan transaksi, bukan petani, peternak, pengusaha, produksi, bukan gitu, tapi yang berkaitan dengan transaksi dengan yang lain, maka wajib memahami 5 syarat pokok. Sudah berkali-kali selalu kita ulang karena intinya adalah itu. Kenapa sampai di dalam Islam dikatakan nggak boleh? Karena salah satu dari 5 itu tidak terpenuhi. Nah, dari 5 pokok itu adalah yang pertama, yang pembahasan kita dulu di awal adalah syarat sahnya jual beli atau transaksi gitu. Nah, syarat sahnya transaksi atau syarat sahnya jual beli, nah itu adalah 5. Yang pertama, saling ridho. Saling ridho antara yang bertransaksi. Kalau jual beli ya penjual dan pembeli. Kalau transaksinya bukan jual beli ya intinya yang bertransaksi itu adalah saling ridho. Nah, bagaimana yang terjerumus dalam hal ini sehingga haram? Apabila ada orang yang menjual barangnya karena terpaksa. Nah, wah ya udah terpaksa. Nah, itu tidak boleh di dalam Islam. Transaksi apapun tidak boleh. Dan pada dasarnya meskipun bukan jual beli sama saja, sewa menyewa atau kontrak atau gadai atau barang yang digadaikan kemudian dijual gitu. Intinya bahwa apabila tidak saling ridho maka tidak boleh di dalam Islam, haram hukumnya. Dan akad
hukum akad aslinya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah bagaimana? Apabila pada akhirnya yang punya hak itu punya kekuatan atau punya kekuasaan, dia berhak untuk mengambil haknya. Apabila dulu barangnya itu dijual paksa karena dia punya kewajiban, kewajibannya dibayar, barangnya diambil. Intinya bahwa transaksi itu harus dilakukan saling ridho. Yang kedua, yang bertransaksi itu adalah pemilik atau yang diberi izin oleh pemilik. Nah, wakil itu tentu yang diberi izin. Nah, jadi yang kedua adalah yang bertransaksi adalah pemilik atau yang diberi izin oleh pemilik. Misal, barang ini saya jual atau saya sewakan atau saya gadaikan atau apapun, yang penting saya pelakunya, maka barang itu harus milik saya. Kalau bukan milik saya harus sudah dapat izin dari pemilik. Orang yang beli atau pihak kedua juga pemilik dari apa yang ia gunakan untuk transaksi ini. Kalau misalnya ia uang dia atau jasa dia, intinya adalah dia itu pemilik. Apabila bukan pemilik, satu-satunya adalah yang sudah dapat izin dari pemilik. Lalu kalau muncul pertanyaan, lah sekarang apa ada orang yang mentransaksikan barang yang bukan miliknya? Banyak itu. Nah, termasuk yang banyak disebutkan di dalam Islam, ya, di tengah-tengah masyarakat Muslim adalah barang temuan. Barang temuan. Kenapa? Karena orang Islam itu banyak yang belum paham, mengira, waduh saya nemu emas, terus dijual, padahal itu bukan miliknya. Loh, nemu bukan miliknya, menemukan barang bukan jadi miliknya. Di dalam Islam enggak. Nah, kalau masalahnya mencuri, ya, mencurinya saja haram kok, kan gitu. Nah, jadi misalnya mencuri sepeda motor terus dijual, itu bukan miliknya, maka tidak boleh dia jual. Apa dia punya izin untuk menjual? Juga enggak. Nah, sudah dicuri, apa jadi miliknya? Juga enggak di dalam Islam. Sekarang orang yang mau beli, Pak, tak belinya Pak motornya. Nah, berapa? Misalnya motor baru terus 5 juta tapi enggak ada BPKB-nya. Haram, enggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Oh, ini BPKB-nya di bank. Kenapa? Karena saya belinya kredit. Atau ini di showroom. Kenapa saya belinya kredit? Nah, itu berarti miliknya dalam batas yang ia miliki. Berarti transaksinya semuanya bisa saja akhirnya jadi berjalan dengan benar. Tapi kalau itu bukan miliknya, maka tidak boleh. Yang membeli juga tidak boleh. Kenapa? Karena lawan dari transaksinya atau pihak kedua atau pihak pertamanya bukan pemilik. Apabila sudah dibeli kemudian tahu-tahu, loh Pak, ini motor saya. Ini motor saya. Loh, saya beli 5 juta. Loh, mana mungkin motor harganya 15 juta kok beli 5 juta. Dan ini bukti milik saya BPKB-nya di saya, STN-nya di saya, nomor rangka, nomor mesin sama, namanya nama saya. Loh, saya beli di orang. Waduh, enggak tahu barang saya diambil orang terus sekarang di Bapak tak ambil. Nah, kalau Bapak memang betul-betul beli di sana, ya uangnya diambil. Nah, di dalam Islam kalau seandainya, ya kalau memang ini milik Bapak, ya udah silakan diambil, boleh diambil karena itu miliknya. Nah, terus yang beli barang curian atau barang temuan tadi itu bagaimana? Kalau Anda perlu ngurus hak Anda, silahkan diurus. Dan kalau di dalam Islam dilaporkan orang tadi diadili di dalam Islam. Nah, itu. Nah, dan kalau memang Anda tahu itu curian, Anda juga salah. Karena apa? Karena Anda itu membeli barang curian dari orang yang mencuri. Kalau tahu, nah itu diproses di dalam Islam. Intinya bahwa yang kedua, yang bertransaksi
Harus pemilik atau mendapat izin dari pemilik. Yang ketiga, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan, atau dengan bahasa yang lebih umum, tidak mengandung unsur penipuan. Tapi ketidakjelasan itu lebih menyeluruh dibandingkan dengan penipuan. Karena kadang-kadang tidak ada niat menipu karena masalahnya nggak jelas. Ya, betul-betul masalahnya karena nggak jelas. Nah itu kalau mengandung unsur ketidakjelasan itu lebih sempurna, lebih menyeluruh. Nah penipuan itu sudah pasti dasarnya karena adanya ketidakjelasan. Jadi ketidakjelasan itu lebih menyeluruh. Ya. Tapi yang lebih masyhur tidak ada unsur penipuan. Nah itu jadi tidak mengandung unsur ketidakjelasan dalam kurung penipuan. Itu juga nggak apa-apa kalau ditulis. Bagaimana contohnya? Misal yang kita contohkan yang asli gitu ya. Penjual juga tidak tahu, pembeli juga tidak tahu. Barangnya tidak jelas. Ya. Menjual unta sudah jadi, katakanlah 30 juta atau 50 juta. Setelah dibawa pulang, dipakai misalnya 5 hari atau 2 minggu misalnya gitu ya. Ketahuan, loh kenapa unta ini kalau jalan ke kanan, kalau belok ke kanan sangat biasa, begitu jalan belok ke kiri dia tidak biasa, munting dia. Kayak kena apa gitu. Nah misalnya gitu. Setelah diteliti, matanya tidak fungsi yang kiri. Matanya yang kiri tidak fungsi. Misalnya gitu. Makanya terbuka atau tertutup asalnya tidak tahu. Yang penting intinya tidak fungsi. Dan ini setelah dicek, ini bukan aib baru. Wah ini kan aib kayak gini kan bisa saja terjadi baru 2-3 hari atau 5 hari. Sedangkan Bapak beli sudah 10 hari. Aibnya di Bapak. Nah, kalau gitu berarti tidak ada masalah waktu transaksi. Tapi kalau ini tidak ada penyakit apa-apa, nggak kelihatan kena apa-apa, terus tahu-tahu begini diteliti, oh ini sudah dari sebelum transaksi. Maka kalau dia tidak mau unta kayak begitu, boleh dikembalikan. Pak, minta maaf, nggak jadi saya beli untanya. Meskipun sudah seminggu, meskipun sudah seminggu. Loh kenapa? Matanya buta sebelah. Dicek buta baru atau buta dari awal. Kalau buta sebelum transaksi, nah maka diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Boleh saja kamu kembalikan, tapi saya tidak bisa mengembalikan uangnya. Loh kenapa? Uangnya sudah tak pakai, sudah tak pakai bayar hutang, sudah tak pakai beli ini atau beli itu, misalnya begitu. Nanti kalau untanya sudah laku, uangmu tak kembalikan. Boleh begitu. Jadi intinya bahwa transaksi di awal tadi itu belum dikatakan deal. Kenapa? Karena ada unsur ketidakjelasan. Belum dikatakan sah. Nah, kalau sudah sah tidak boleh kembali. Tidak boleh kembali. Transaksi jual beli kalau sudah sah tidak boleh kembali. Bolehnya kembali itu adalah khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu dulu juga sudah kita bahas. Khiyar itu hak lanjut atau enggak jadi. Punya hak memilih lanjut atau enggak jadi. Itu ada beberapa macam. Misalnya khiyarul majlis. Misalnya masih di majelis, duduk begini, meskipun uang sudah disebutkan, barang sudah diterima, tapi masih di majelis terus, waduh Pak enggak jadi. Kenapa? Barusan ini ibu telepon butuh dana, enggak ada dana lagi saya selain ini. Nah itu karena masih di majelis. Di dalam Islam boleh enggak jadi. Atau khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa? Hak pilih antara terus atau enggak jadi karena syarat yang ditentukan. Tapi syaratnya selama 3 hari saya cocok dengan barangnya Pak ya. Kalau enggak jadi ya, kalau ternyata saya enggak cocok ya enggak jadi. Nah misal gitu ya.
jual beli mobil. Ya Pak, tapi saya siap membeli dengan harga 100 juta, tapi saya minta waktu 3 hari. Mobilnya saya bawa 3 hari. Setelah 3 hari itu kalau ternyata saya cocok, ya berarti jadi. Kalau tidak cocok, nggak jadi. Nah, apabila tidak ada pembicaraan, ternyata setelah 3 hari balik nggak jadi Pak, kenapa nggak cocok? Nah, tapi 3 hari itu harus diselesaikan. Kamu pakai barang saya 3 hari. Nah itu bisa. Bagaimana? Tergantung kesepakatan. Karena saya niatnya Pak hanya nyoba-nyoba putar-putar begitu. Ya misalnya 3 hari itu saya bayar 300.000. Boleh. 3 hari kamu pakai mana? Saya pakai ke Jakarta Pak. Kalau gitu ya per harinya 2 juta misalnya begitu. Atau kalau gitu ya hitungan kalau mobil ini disewakan ya, pergi ke Jakarta per harinya kena berapa, itu dibahas, sudah dibahas menyusul. Gitu. Apabila dia itu diketahui ada unsur kebohongan, bisa dilipat gandakan. Oh dia itu penipu, nggak mau beli, maunya bawa mobil ke Jakarta, itu bisa dilipat, itu dibahas. Tapi intinya kalau minta waktu 3 hari ternyata nggak jadi Pak, kenapa? Nggak nyaman saya coba ke sana kemari itu kok nggak tahu ya, kok nggak nyaman, nggak jadi. Nggak apa-apa, boleh. Nah pemakaian tadi itu dibahas tadi itu. Gitu. Kalau pakai ke kantor sebelah sambil kerja, pulang ke belanja sudah 3 hari tapi tidak nyaman, gitu saja. Itu layaknya kalau orang itu ngetes kayak begitu tapi sampai 3 hari, kalau itu seandainya dinilaikan itu berapa. Nah, kalau dengan harga sewa, orang nyewa mobil tidak mungkin hanya untuk pagi berangkat ke kantor 1-2 kilo, sore pulang, tidak mungkin gitu terus nyewa mobil. Kembali bahwa ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyarul aib, ada beberapa macam khiyar gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa yang ketiga tadi tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Apabila mengandung unsur ketidakjelasan, maka transaksi itu dinyatakan tidak sah. Gitu. Tapi dibahas kembali atau terus, tapi harganya jadi jatuh atau turun. Wah, saya nggak ada uang lagi, uangnya itu karena saya gunakan untuk bayar hutang dan saya tidak punya aset lain untuk dijual. Jadi uangmu sudah tidak ada, adanya ya unta ini. Nah, kalau gitu Pak, kalau unta segini ya, kalau unta buta kayak gini nggak akan laku 40 juta, apalagi 50 juta. Ya kalau gitu saya siap dengan harga 30 juta, berarti Bapak punya hutang 20 juta. Misalnya begitu. Kalau dia, mosok hanya karena buta kok dari 50 juta turun jadi 30 juta. Kalau komplain atau kalau enggak sepakat begitu, maka harus datang ke yang ahli. Nah, turunnya harga karena ada cacat seperti itu berapa? Barang yang satu dengan barang yang lain berbeda. Barang satu dengan barang yang lain berbeda. Ya. Kalau ini tidak cacat 100 juta, begitu cacat padahal cacatnya hanya sedikit, misalnya kayak buta tadi itu, bisa-bisa tidak laku 50 juta. Bisa-bisa tidak laku 50 juta, tergantung barangnya. Padahal badan lebar sebesar itu cacatnya hanya ada pada mata. Contoh, kuda yang diternak, yang dikembangbiakkan dengan kuda ahli. Nah, itu lain kalau kuda yang untuk yang diternak atau yang dikembangbiakkan atau kuda pejantan, meskipun buta sebelah tidak ada masalah, nggak membedakan harta. Tapi kalau kuda itu kuda ahli, cacat mata, bisa-bisa harganya tidak sampai 25%. Harusnya 200 juta, tidak laku 50 juta. Nah, dari itu.
Ini contoh ya. Jadi tergantung barangnya apabila terjadi seperti itu. Yang keempat, syarat yang keempat atau masalah pokok yang keempat dalam syarat transaksi adalah tidak mentransaksikan yang haram. Kalau bahasa di hadis itu tidak mentransaksikan benda haram, tapi setelah berkembang bahasa yang insya Allah paling sempurna dengan perkembangan itu adalah tidak mengharamkan, tidak mentransaksikan barang yang haram untuk ditransaksikan. Jadi tidak mentransaksikan yang haram, akhirnya gitu aja. Yang haram apanya? Yang haram untuk ditransaksikan. Kenapa? Karena di zaman Nabi kotoran tidak boleh dijual. Ternyata di zaman sekarang kotoran itu boleh dijual menurut jumhur ulama, hampir semua ulama. Kotoran hewan, kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing, itu ternyata sekarang dijual laku. Nah ini contoh gitu ya. Nah karena itu bangkai di zaman Nabi tidak boleh dijual. Ternyata sekarang bangkai boleh dijual. Jadi ada sapi besar 4 kintal beratnya, di pinggir kereta ketendang kereta kepalanya. Wah ini mati bangkai ya dibuang. Jangan dibuang Pak. Loh, haram ini dijual meskipun tidak ikut makan. Loh, bukan dijual orang untuk dimakan orang, dijual ke kebun binatang untuk pakan binatang-binatang di kebun binatang. Nah, padahal hadisnya yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dijual. Yang haram dimakan, haram dijual. Hadisnya gitu. Ternyata ini tidak untuk dimakan. Kotorannya di zaman Nabi haram, di zaman sekarang itu tidak untuk dimakan, tapi untuk pupuk. Ya. Nah ini bangkai di zaman Nabi haram dijual, sekarang dijual tidak untuk orang tapi untuk kebun binatang. Nah jadi seperti itu. Karena itu akhirnya yang paling pas bahasanya adalah tidak mentransaksikan yang haram, gitu saja. Haram apanya? Yang penting haram. Nah akhirnya nanti umum jual pedang haram apabila sudah diketahui bahwa pedangnya ini mau dipakai untuk membunuh orang. Nah, jadi tidak boleh mentransaksikan yang haram. Gitu. Dan yang kelima tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Gitu. 5 ini adalah masalah besar di dalam fikih muamalah. Nah, dan hampir semua perkembangan baru itu yang hukum asal semua yang tidak dilarang itu berarti halal di dalam bab muamalah. Semua urusan, semua masalah, semua benda yang tidak diharamkan di dalam Quran atau hadis berarti halal. Nah, untuk ngecek tidak diharamkan itu adalah 5 hal ini. Nah, kalau berkaitan dengan transaksi maka harus dilakukan saling ridho. Yang kedua, yang bertransaksi harus pemilik atau orang yang diberi izin. Yang ketiga, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, sekarang tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Misal asuransi gitu ya. Nah, wah ikut asuransi, nanti kalau ada masalah supaya ditanggung, bayarnya sedikit mendapatkan hasil yang sangat besar yang ditanggung oleh pihak asuransi. Kalau tidak ada masalah, uang yang digunakan untuk membayar premi setiap itu hilang. Misalnya mobil diasuransikan selama berapa tahun? 3 tahun. Asuransinya bukan bab kehilangan tapi bab kecelakaan, ya. Baru dapat 2 bulan nubruk. Kalau dikerjakan sendiri habis 20 juta, bayarannya 1 bulan hanya 100.000, baru 2 bulan 20 juta ditanggung sama pihak asuransi.
Bayar sedikit dapat komplainan besar. Kalau selama 3 tahun nggak terjadi apa-apa, uang 100.000 setiap bulan hilang, nggak dapat apa-apa. Ini namanya transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Untung apa rugi? Nggak jelas. Kalau nggak terjadi apa-apa ya rugi setiap bulan bayar 100. Kalau baru 1-2 baru sebentar sudah ada masalah, untung. Nah itu di dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Nah jadi itu. Kenapa? Karena transaksi ini untuk sesuatu yang tidak jelas, mengandung unsur ketidakjelasan tadi. Contoh lagi gitu ya. Yang pada dasarnya ini sistemnya, tapi hukumnya bab lain ya. Yaitu BPJS atau asuransi, pensiun gitu. Pensiun. Tapi yang kita bahas di sini pensiun dulu. Pensiun itu di Indonesia bukan yang pertama. Sebelum Indonesia muncul, negara luar sudah duluan. Awalnya yang saya tahu pensiun itu adalah kalau dia mengabdi kepada negara atau dia bekerja jadi pegawai negara. Nah, setelah sudah tidak usia kerja, maka dia sudah berhenti bekerja tapi dapat gaji terus. Nah gaji itu tergantung negaranya, bisa dikasih 100%, bisa dikasih misalnya 75% dari gaji pokok tingkat dia. Nah kalau gitu berarti ngikutin perkembangan terus. Misal kalau dia itu tingkatannya adalah kalau zaman sekarang misalnya D3 atau ya katakanlah misalnya itu pegawai tingkat D atau tingkat apa saya tidak ngerti gitu ya. Kalau sekarang gajinya misalnya 10 juta, terus pensiunnya 75%, berarti dapat 75 juta. Kalau seandainya setelah 5 tahun yang di tingkat itu gajinya 20 juta, 75%-nya berarti dia naik menjadi 15 juta. Awal pensiun itu semacam ini. Lalu di Indonesia ya, mulainya kapan saya tidak tahu, tapi ada mulainya. Setelah mulai kemudian ada perubahan. Dibahas di lembaga yang bagian menggodok masalah gitu ya. Nah kemudian pegawai apabila mengikuti program pensiun, maka gajinya dipotong misalnya 5%. Misalnya gajinya dipotong 5%. Kalau gajinya 5 juta atau kalau gajinya misalnya 10 juta, dipotong 500.000. Potongan 500.000 untuk dana pensiun. Misalnya begitu. Ini kenyataannya di Indonesia jadinya kayak gitu. Tidak tahu awalnya tahun berapa mulainya. Kalau awal muncul pensiun di umat manusia ini, kemudian dibahas oleh para ulama, bukan di Indonesia, dinyatakan bahwa itu boleh, halal. Nah, tapi setelah masuk ke Indonesia, kemudian di Indonesia dirubah, pegawai yang jadi pegawai baru mendapatkan tawaran ikut pensiun apa tidak ikut. Kalau ikut dipotong 5%, kalau tidak ikut tidak ada potongan pensiun. Meskipun rata-rata juga tetap ikut gitu ya. Nah, tapi akhirnya ada gaji pun nanti di slip gaji itu potongan pensiun sekian. Nah, itu. Sistem itu menjadi haram di dalam Islam. Nah, jadi itu. Meskipun kita tidak boleh mengatakan pensiun di Indonesia ini dana uang pensiun adalah haram, tidak boleh. Itu yang wajib meluruskan adalah negara. Gitu.
Tapi sistem ini itu adalah haram. Kenapa kok haram? Karena syarat transaksi tadi itu ini menjadi transaksi, tidak menjadi dia mengabdi ke negara setelah dia sudah tidak usia kerja masih hidup. Negara memberikan santunan atau memberikan jasa, ya imbalan jasa kepadanya. Sudah tidak begitu lagi, tapi ini jadinya jadi transaksi tadi itu. Nah, haramnya di mana? Mengandung unsur ketidakjelasan. Tidak jelasnya di mana? Misalnya ini masuk kerjanya bareng, pensiunnya bareng, potongannya dari awal sampai akhir bareng. Pensiun, begitu pensiun baru setengah tahun ini meninggal, tidak punya istri, mungkin istrinya meninggal duluan, tidak punya anak kecil, pensiunnya baru setengah tahun habis. Yang ini pensiunnya umur 60 sampai umur 90 tahun belum mati dia, dapat terus ya. Itu hanya dapat setengah tahun berhenti, yang ini 30 tahun masih jalan terus. Nah, bayarnya sama, dia hanya dapat sedikit, yang ini dapat banyak. Nah, kenapa? Karena jadinya jadi transaksi tadi itu. Nah, karena itu pemerintah itu harus meluruskan hal-hal seperti ini. Dan BPJS tadi itu gini, Ustadz kita banyak, Dr. Arifin Badri dulu, nggak tahu sekarang ya. Dr. Irwandi Tirmidzi awalnya juga mengatakan bahwa BPJS itu haram. Banyak hal yang nah, tapi kalau saya pribadi dari awal sampai sekarang itu tidak mengatakan langsung haram. Sistemnya haram, tapi ini adalah pemerintah yang adakan. Kalau sistem yang dibahas di dalam fikih muamalah seperti itu haram, itu karena ada pihak yang membuat usaha yang cari keuntungan. Adapun apabila pemerintah itu asalnya atau kewajiban pemerintah itu tidak cari keuntungan, tapi bagaimana untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Orang-orang yang di pemerintahan itu tugasnya adalah berpikir. Anda berpikir ini atau tidak, Anda telah digaji, Anda seharusnya berpikir tentang rakyat. Urusan dengan rakyat itu yang bayar bukan Anda tapi negara. Urusan negara itu seperti itu. Mestinya seperti itu. Meskipun pemikiran negara BPJS itu supaya negara dapat untung, atau sekarang muncul berita dihapus apa enggak. Kenapa? Karena negara kerugiannya setahun sekian triliun karena BPJS gitu ya. Nah, itu tidak layak diucapkan oleh orang-orang yang ngurusi negara. Ya. Harusnya enggak gitu. Jadi negara kepada rakyat itu bukan untuk dapat untung. Banyak masalah di Indonesia ini harus diluruskan bahasanya dan cara kerjanya. Termasuk misalnya begini, premium itu disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi bagaimana? Itu kalau pemikiran Islam enggak kayak gitu. Ya. Jadi bensin yang lebih tinggi kualitasnya daripada premium, ya, dijual dari zaman dulu sampai sekarang 1 real di Saudi. Itu tidak mengatakan pemerintah mensubsidi kepada rakyat. Nah, tapi ini adalah hasil bumi negara yang ngatur itu ngambil juga tidak boleh. Di Indonesia ya, ngambil juga tidak boleh, harusnya digunakan untuk kemaslahatan negara termasuk kemaslahatan rakyat. Harusnya begitu. Kalau di Saudi seandainya diambil semua oleh raja, itu dibenarkan oleh Islam. Ya. Bensin di Saudi dijual 20 real per liter. Loh, mahal sekali. Supaya rajanya dapat untung besar, itu dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kerajaan semuanya itu dikuasai raja. Ya, kalau kalian mau ya silahkan, kalau nggak mau itu.
Nah jadi gitu. Nah tapi kalau di Indonesia ini kan harta negara, bukan harta mereka yang menjabat. Kalau raja itu rajanya mati, itu bukan urusan rakyat. Rajanya mati diganti anaknya. Dan itu dibenarkan di dalam Islam bahwa memang raja itu seperti itu. Nah, yang tidak boleh bagi raja, tidak boleh menzalimi apa yang jadi hak rakyat. Oh itu sudah jadi usahanya, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dengan sengaja dimatikan. Dibangun di sebelahnya oleh miliknya raja karena hartanya banyak, dijual dengan harga murah yang sama, akhirnya ini mati. Itu yang raja yang zalim. Adapun raja menggali di tanah, diambil sendiri, memang wilayahnya itu wilayahnya raja. Nah kalau di Indonesia itu presiden itu tidak boleh gali di tanah terus diambil sendiri. Karena apa? Ini bukan tanahmu. Jadi itu. Nah, kita kembali gitu. Intinya bahwa 5 hal itu. Kemudian sekarang bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah. Jual beli yang dikenal dengan murabahah. Jual beli murabahah itu bagaimana? Umum salah satunya yang masyhur adalah apabila saya jual barang, ini barang saya, mau rumah, mau mobil apa, karena ini harganya saya beli 100 juta, silahkan kamu beli berapapun, yang penting saya dikasih untung. Atau kamu jual berapapun, kalau untung 50%, 50%. Itu juga masuk bai'ul murabahah. Nah jadi itu. Jadi ini saya ngambilnya 100 juta, terserah kamu beli berapapun, yang penting saya dikasih untung. 1 juta 105 juta 105 Pak. Iya nggak apa-apa, 105 nggak apa-apa, 100 kurang dari 5, lebih dari 5 nggak apa-apa, terserah. Nah itu bai'ul murabahah. Ya. Bai'ul murabahah diantaranya adalah bai' amanah, menjual barang dengan sebelumnya menginformasikan kepada pembeli harga belinya. Nah jadi saya beli 100 juta. Nah sekarang kalau kamu kepingin ya udah, kamu beli berapapun, yang penting saya dikasih untung. Itu. Hukumnya bagaimana? Boleh. Boleh. Ya. Nah, saya belinya 90 juta. Saya belinya 90 juta. Tapi saya belinya misalnya di Jakarta. Di Surabaya pasarannya 100 juta. Lalu ini saya beli 100 juta, silahkan kamu beli berapapun, yang penting saya dikasih untung. Dia ngecek di yang lain-lain juga 100 juta gitu. Nah tapi orang seperti dia nggak boleh beli. Yang beli itu harus misalnya punya toko atau punya apa, misalnya seperti itu. Oh iya, di mana-mana 100 juta gitu, tapi nggak semua orang boleh beli. Nah saya boleh beli di situ. Padahal dia belinya nggak di Surabaya, di Jakarta 90 juta. Itu dosa besar karena membohongi orang. Nah jadi itu. Jadi harus jujur. Harus jujur. Anda kalau nggak mau ngasih tahu belinya di Jakarta dengan 90 juta karena di Surabaya semuanya 100, ya udah, ini pasarannya di Surabaya 100, silahkan kamu beli, yang penting saya ya, yang penting kamu beli lebih daripada itu. Nah jadi dengan begitu Anda tidak dosa. Nah jadi intinya tidak boleh bohong. Anda belinya berapa, ya udah segitu. Ini kalau di zaman Nabi itu kan kecil-kecil, ya, di pasar jualan orang dengan tetangga, kan itu ya. Nah, di zaman kita yang kecil juga masih umumnya orang, Pak, 100.000 ya, 80.000 ya. Oh, gak oleh kula, gak oleh sakmono kok.
Tidak boleh kulaknya saja tidak dapat segitu. Padahal dia ngambilnya nggak sampai segitu, itu dosa. Itu dosa. Kalau kita di pasar nawar kita 75.000 Pak, tidak boleh, ngambilnya aja nggak boleh segitu. Padahal ngambilnya nggak sampai segitu. Nah ini dosa besar di dalam Islam. Nah, hanya sekedar untuk cari makan yang tidak akan lari, hasil yang dia dapatkan itu haram semuanya nanti jadinya. Jadinya haram semuanya. Nah, termasuk bai'ul murabahah adalah bai' amanah. Dalam bai' amanah masing-masing penjual dan pembeli harus tahu harga beli barang. Maksudnya penjual dikasih tahu segini, akhirnya pembeli sebelum beli, oh ini belinya segitu. Gitu. Saya Sabik di dalam kitabnya Fikih Sunnah mengatakan wa yushtaratu an ya'rifa kullun minal bai' wal mushtari athaman. Syarat dalam bai'ul murabahah, penjual dan pembeli harus tahu harga. Alladzi ishturiyat bihi sil'ah. Harus tahu harga berapa harga barang itu waktu beli. Nah, jadi ini saya belinya 100 juta. Mereka tadi itu. Nah maka dibeli berapapun udah terserah. Pokoknya saya belinya 100 juta dan silakan dibeli berapapun lebih daripada itu. Nah ini boleh di dalam Islam. Bai'ul amanah atau bai'ul murabahah. Di antaranya dalam bai'ul amanah itu ada 3. Yang pertama adalah tauliyah. Menjual barang sesuai harga modal, tidak kurang dan tidak lebih. Nah ini masuk di bai'ul amanah. Jadi ini saya belinya 100 juta, ya udah kamu beli dengan harga segitu. Boleh-boleh saja di dalam Islam. Yang kedua adalah minta keuntungan, yang akhirnya menjadi namanya yaitu bai'ul murabahah. Dari kata riba artinya untung, jual beli gitu, untuk mendapatkan keuntungan tapi semuanya jelas. Oh saya ngambilnya sekian, dibeli sekian. Yang ketiga adalah wadi'ah. Masuk di dalam bab ini juga yang wajib jujur itu ya, yaitu menjual dengan turun harga, yang dikenal dengan bai' al-wadi'ah. Misalnya ini saya belinya 100 juta, ya udah beli 90 juta saja. Boleh di dalam Islam. Itu tidak menzalimi, tidak menzalimi. Loh kenapa? Karena saya sedang butuh uang sekarang. Boleh. Misalnya mobil belinya 200 juta, tapi sekarang dia butuh uang. Wah saya butuh uang, ini saya beli 200 juta, kamu beli 170 saja. Boleh di dalam Islam. Jadi minta tambahannya ditentukan juga boleh, tambahannya tidak ditentukan juga boleh. Minta dibeli dengan harga belinya juga boleh, ya, diturunkan harganya juga boleh. Semua itu boleh di dalam Islam. Dan kalau kita lihat yang ada di zaman Nabi seperti ini, dengan kaidah yang juga disabdakan oleh Rasulullah satu persatu, terus dikumpulkan oleh ulama jadi 5 tadi itu, tidak ada pertentangannya. Karena itu ulama itu di dalam segala masalah hukum muamalah, yang penting tahu dasarnya dan faham, maka semuanya menjadi tahu hukumnya. Semua jadi tahu hukumnya. Nah sekarang kalau transaksi, semua transaksi yang penting tidak melanggar 5 tadi, maka hukumnya jadi boleh. Meskipun di zaman Nabi tidak ada. Asuransi di zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang diuji dengan 5 syarat tadi itu. Wah ada yang tidak cocok di sini, kalau gitu haram. Nah
Jual beli yang melibatkan leasing di zaman Nabi tidak ada. Sekarang diuji dari 5 hal ini. Saling ridho, ya. Pemilik, ya. Mengandung unsur ketidakjelasan, enggak. Bersih, semuanya jelas. Mentransaksikan yang haram, enggak. Riba, nah ini dilihat ya. Pendana mengeluarkan berapa? 100 juta. Terus dapat apa? Dapat kredikan uang misalnya 10 juta kali 11. Jadinya 110. Yang selebih dari 100 itu riba. Nah, lah kalau riba berarti Anda haram. Nah, kalau dia menghindar, yang surum sama yang konsumen tidak bisa jalan. Kalau begitu dia ikut baru jalan, dia nggak ikut berarti menyatu sudah. Kalau gitu kena semuanya. Nah, jadi itu contoh. Di zaman Nabi tidak ada. Kok kamu bilang mengatakan haram bagaimana? Ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Ada syaratnya. Karena itu maka yang berbagai macam. Misalnya kalau kita lihat bab muamalah di dalam kitabnya ulama, tebal, yang bukunya tebal gitu ya. Banyak dalilnya, prakteknya sahabat. Tapi semuanya kalau kaitannya transaksi akan halal apabila 5 hal ini lolos, akan dikatakan oleh Rasulullah atau dikatakan oleh sahabat itu haram setelah dicek ternyata salah satu dari 5 hal ini tidak lolos. Nah, karena itu ulama akhirnya mengatakan gitu, di dalam masalah usul gitu, apabila dasar itu dia hafal dan faham, maka semuanya nanti akhirnya dia jadi paham. Nah, itu di dalam masalah muamalah. Adapun di dalam masalah iman atau ibadah, nah maka per masalah per dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh. Yang tidak boleh itu ya haram. Dalam masalah ibadah jangan dilakukan. Nah, baru boleh dan bahkan itu perintah apabila ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Itu ibadah, itu akidah. Adapun di dalam bab muamalah, semua boleh. Yang dulu tidak ada, sekarang ada, boleh semuanya. Yang penting tidak melanggar yang diharamkan. Nah, kemudian berikutnya, kalau dalam bahasa Arab itu murabahalil amir bisyira, mencari untung bagi orang yang diperintah membeli. Bahasanya di dalam bahasa Arab kan gitu ya. Nanti bahasa kita, itu namanya begini gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi Pak, tolong belikan misalnya tablet yang lalu penjelasannya kayak gini. Harga normalnya misalnya 10 juta. Pak, berapa uangnya? 10 juta terus yang gini-gini. Lalu dia mencari di tempat lain yang kalau bisa dapat harga 8 juta, nanti uang 10 juta diterima semuanya. Nah, ini bagaimana gitu ya? Ini bagaimana gitu. Jadi dia bukan jualan, tapi dia ini dipesan, tolong belikan tablet yang mereknya begini gitu. Speknya seperti ini. Nah, harganya di banyak tempat, di sini itu 10 juta. Ini uangnya 10 juta. Uangnya diterima semuanya, dicarikan yang persis, kualitasnya dicarikan yang lebih bagus. Tapi dia tahu tempat-tempat yang lebih murah daripada itu, akhirnya dapatlah harga 8 juta misalnya, terus uangnya tidak dikembalikan. Nah, itu bagaimana di dalam Islam?
Intinya bahwa itu tidak boleh di dalam Islam. Itu haram di dalam Islam. Apabila Anda kepingin itu jadi halal tanpa sepengetahuan yang menyuruh, kalau gitu sebelum beli harus mengatakan, Pak, pokoknya dari Bapak 10 juta, barangnya seperti itu, tak carikan yang terbaik. Nanti kalau ternyata ada lebih buat saya, iya nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi sebelum beli, sebelum dapat barang, harus sudah ngomong. Nah jadi gitu. Apabila belum ngomong sudah dapat, nggak boleh ngomong, Pak, tak carikan barang yang bagus, kalau lebih buat saya. Nggak boleh itu. Anda sudah cari, ya, Pak, saya putar-putar, tak cari di tempat dan saya tahu orang-orang yang biasa digulain tak belikan di sana, gitu. Dapat harga sekian, lebihnya kalau nggak keberatan buat saya, karena di mana-mana, Pak, kalau nggak tahu itu nggak akan beli di situ, ya. Nah, nggak apa-apa dijelaskan sejelas-jelasnya supaya uangnya dikasihkan, tapi semua harus jelas. Kenapa? Karena Anda berangkat tadi itu adalah sebagai amin, sebagai orang yang dipercaya. Nah, bukan sebagai orang yang cari untung. Nah, jadi itu. Jadi jualan dengan amanah itu. Nah, ini sendiri nama lainnya adalah amanah. Baik amanah, jual atau transaksi amanah. Amanah itu orang yang dipercaya gitu. Ini saya belinya 100 juta, gitu. Kamu beli 90 juta saja, atau silahkan kamu beli yang penting dikasih untung. Kata-kata tadi itu amanah. Harus istilahnya itu perlu untuk dipercaya. Lah sekarang yang dimintakan untuk beli tadi itu juga orang yang dipercaya. Kalau Anda mau cari untung, tidak boleh berjalan sebelum berkata kepada yang menyuruh atau yang memesan. Nah, pesan sama saja kan Anda belum punya barang kan tidak bisa jualan kecuali salam. Nah, sekarang apa mungkin ada cara lain? Ada cara lain di dalam Islam. Tolong ya, saya belikan tablet yang mereknya begini, yang speknya kayak begini. Pak, beli ke saya saja. Nah itu ya. Emang kamu punya barang? Saya carikan sesuai dengan pesanan, tapi Bapak belinya ke saya. Saya ngambilnya kemanapun terserah. Mau saya ngambil di Jepang, mau di Surabaya, mau di apa gitu. Nah, kalau gitu baru boleh. Kalau gitu baru boleh. Kenapa? Karena belum ada transaksi, sudah menawarkan saya siap mendatangkan. Nah, dulu sudah pernah kita bahas ada jual beli salam. Jual beli salam itu bai'u mausufin fi dhimmati bi thamanin ajil. Menjual barang yang keterangannya disebutkan secara lengkap, barangnya belum ada, minta uangnya dulu, barangnya menyusul. Jawabannya boleh, kan gitu ya. Nah, lalu Rasulullah SAW menyatakan man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang bertransaksi salam tadi itu, yaitu barangnya belum ada, uangnya minta segera, uangnya harus ada ya, maka harus keterangannya lengkap ya. Kalau makanan itu ukurannya, takarannya, kalau emas timbangannya gitu, jelas. Dan yang ketiga, waktunya jelas. Intinya barangnya jelas, keterangan barang jelas, waktunya jelas. Nah, waktunya sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya, tergantung kesepakatan uangnya dulu. Nah, kalau ada orang pesan, boleh pesan ya, tolong belikan kayak gini, Pak, Bapak beli ke saya. Bapak beli ke saya. Emang kamu punya barang? Saya siap mencarikan barang sesuai dengan pesanan, harga dari saya segini.
Wah, nggak boleh ditawar. Ya namanya orang transaksi boleh-boleh saja ya. Nah boleh saja Anda mengatakan di mana-mana Pak harganya paling murah segitu, Bapak kena transport. Nah kalau beli di saya siap mendatangkan, Bapak nggak kena transport. Nah misalnya sebagai pedagang seperti itu boleh. Adapun diterima dulu, cari barang, setelah itu baru ngomong Pak, karena saya keliling cari yang dapat potongan, akhirnya dapat potongannya buat saya ya. Potongannya berapa? Ya enggak terlalu besar kok. Nah, tapi enggak dikasih tahu, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Nah, jadi gitu. Itu di dalam Islam seperti itu. Apakah masuk dalam dua transaksi jadi satu? Masuk dalam dua transaksi jadi satu. Nah, meskipun ada pembahasan kayak gitu, itu dua transaksi dalam satu. Nah, yang penting tidak mengandung, tidak terjerumus pada yang dilarang, hukum asal tidak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang mengatakan bahwa ustaz-ustaz kita mengatakan bahwa pesan kepada Gojek minta dibelikan barang lalu diantar, terus setelah itu barangnya misalnya harganya 100.000, Gojeknya 25.000 jadi 125, sementara Gojek itu tatkala beli barang mendapatkan upah, mendapatkan untung, mendapatkan gitu ya, mendapatkan untung gitu. Nah ini kata beberapa jamaah itu haram. Kenapa? Karena dua transaksi dalam satu barang. Ketika menyampaikan gitu saya mengatakan kalau transaksinya jelas semuanya maka itu tidak haram. Jadi misalnya begini, Gojek punya kerjasama dengan toko A. Toko A ya. Nanti kalau Gojek itu dipesenin akhirnya nggak beli di toko yang lain, belinya di toko A. Sama toko A dia dikasih komisi atau dikasih apa? Iya, apa? Diskon. Gitu. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kalau transaksi dari pemesan tadi itu semuanya jelas nggak masuk dalam yang haram, tidak apa-apa. Itu bukan dua transaksi dalam satu barang, enggak. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba, bukan itu. Siapa yang menjual belikan satu barang dengan dua harga, maka yang paling murah yang halal, selebih dari yang murah itu adalah riba. Ini tidak masuk di situ. Dan setelah saya ke Setai, saya ada jadwal ngajar di Setai Ali bin Abi Thalib Sotopo, terus ada beberapa ustadz yang juga, Ustadz ada info bahwa ustadz kita begini-begini, katakan loh. Saya juga ditanya sama beberapa jamaah, saya jawab tidak apa-apa gitu. Nah ternyata di WA itu ada ralat bahwa dia sempat mengatakan begitu, tapi maksudnya juga tidak kayak gitu. Terus difahami sama orang, terus disebarkan di WA tidak boleh. Nah jadi itu. Jadi intinya bahwa di dalam masalah muamalah jangan sampai tidak jelas selalu memberitakan bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah sampai di beberapa grup itu Anda dikasih tahu bahwa hentikan pesan barang ke Gojek karena dilarang di dalam Islam dua transaksi dalam satu barang. Nah sampai di beberapa grupnya orang itu ada kayak gitu. Nah berarti kan tersebarnya sangat cepat gitu ya. Padahal itu akhirnya tidak benar. Nah jadi itu kembali bahwa yang diberi amanah cari untung. Nah itu semuanya di dalam Islam harus jelas. Tadi itu harus tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan. Syarat sahnya yang ketiga tadi itu tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan. Apa maksudnya? Semuanya harus jelas. Harus jelas. Nah, kalau Anda sebagai penjual, ya jelas bahwa Pak beli di saya saja, saya siap menghadirkan barang
seperti pesanan dengan harga yang seperti Bapak setujui. Nah, kalau gitu maka dia akhirnya bebas. Tidak harus beli di A, beli di B, tapi dia mengusahakan barang sesuai dengan pesanan tersebut. Nah, akdu muwa'adah, akad yang dalam perjanjian. Apa maksudnya? Mengartikan bahasanya kayak gitu, nanti di bahasa Indonesianya yang sekarang kayak apa, wallah alam, saya tidak mengikuti banyak gitu ya. Jadi mirip dengan tadi itu, bahwa saya siap menghadirkan barang seperti ini. Nah, jadi akdu itu akad, muwa'adah seperti apa yang dijanjikan. Jadi membeli barang tapi barangnya tidak ada, barangnya di dalam perjanjian gitu. Janji beli untuk barang yang tidak dimiliki tidak boleh mengikat gitu. Janji beli barang yang tidak dimiliki, maksudnya yang tidak dimiliki oleh penjual, tidak boleh mengikat. Maksudnya begini. Misalnya saya pesan barang kepada penjual, tapi barangnya belum ada. Misalnya toko online punya programnya, ya, toko online. Apabila ada orang pesan, dia belum punya barang. Orang mau beli, dia belum punya barang. Beli apa? Beli begini-begini, harganya sekian. Jadi ya, baru dicarikan. Nah, ini yang dimaksud. Hukumnya boleh apa enggak? Di dalam Islam, hutang dengan hutang itu haram. Hutang dengan hutang haram bagaimana? Yang beli belum menyerahkan uangnya, yang menjual belum punya barangnya, itu haram di dalam Islam. Apakah haram ini mutlak haram? Nah, itu yang sering kita sampaikan, bahwa yang dimaksud haram itu apabila dikatakan jadi transaksinya jadi, deal gitu. Kalau itu jadi, maka itu haram. Adapun apabila itu sekedar janji, pesanan, maka itu tidak apa-apa, tetapi masing-masing harus faham ilmu agama ini bahwa yang seperti itu tidak boleh mengikat, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, misalnya nggak boleh mengikat bagaimana? Nanti kalau barangnya sudah saya dapatkan harus dibeli ya, nggak boleh begitu. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau harus itu berarti transaksi tadi dikatakan sudah jadi. Gitu. Karena transaksi jual beli itu kalau tidak ada sebab untuk nggak jadi kan nggak boleh gagal. Nah, itu berarti kalau sudah jadi. Gitu. Loh, kan sudah kamu beli barang, sudah kamu bawa, uang saya sudah terima, yo nggak boleh balik. Itu hukum asal apabila tidak ada sebab syar'i untuk kembali. Nah, sebab syar'i tadi itu, satu, apabila masih di majelis. Yang kedua, apabila ada cacat. Ya, yang ketiga, apabila syarat itu ditetapkan. Saya butuh waktu 3 hari Pak, atau sekian hari, yang begitu. Gitu. Meskipun tadi ada pembahasan perkembangan tadi itu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila hanya sekedar pesan ya. Oh iya, seminggu lagi ya. Iya, juga belum bayar, barangnya juga belum punya. Masing-masing harus paham. Apabila pihak pertama dan kedua itu enggak saling kenal, satu. Yang kedua, ya, saling kenal tapi bisa jadi dia enggak ngerti fikih muamalah. Maka banyak yang mewajibkan untuk mengatakan ya, bahwa mengatakan yang mengandung makna tidak mengikat. Nanti kalau nggak jadi nggak apa-apa ya.
Nah itu berarti, oh iya nggak apa-apa. Itu berarti menyampaikan makna yang tidak mengikat. Ya Pak, saya pesan begini, gitu. Ada. Oh belum ada, seminggu lagi siap. Ya. Iya harganya segini. Nah setelah itu kalau tidak betul-betul sama-sama faham, sama-sama kenal dan masing-masing saya faham fikih muamalah, saya tahu dia juga faham. Nah kalau gitu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita sama-sama faham ya. Nggak jadi ya. Oh iya nggak apa-apa. Wong memang belum jadi kok transaksinya. Akhirnya kan gitu. Kalau saya nggak kenal si A, atau sama-sama kenal tapi saya paham dia paham apa enggak ya. Nah jadi itu. Jadi ada masalah gitu. Maka banyak yang mewajibkan, nah, yang melakukan transaksi begini wajib mengatakan yang mengandung makna nanti kalau nggak jadi tidak apa-apa. Lah kalau nggak jadi nggak apa-apa itu berarti transaksinya belum jadi. Ya, mana barangnya? Oh ini, wah iya cocok saya. Ya udah Pak, saya beli, ini uangnya. Berarti jadinya itu ya baru tatkala jadi itu. Jadi itu. Nah, mana barangnya ini? Wah iya Pak, saya cocok. Harganya saya nggak berubah, 10 juta nggak berubah. Oh, iya. Tapi saya belum bawa uang Pak. Uangnya besok nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Barang sudah dibawa berarti sudah jadi karena salah satu sudah menyerahkan. Kalau uang menyerahkan uangnya atau barang menyerahkan barangnya. Tapi kalau sama-sama belum, nah itu kalau dikatakan atau kalau dalam pemahaman itu dikatakan jadi, maka itu justru haram. Nah karena itu Rasulullah SAW bersabda, nahan Nabi SAW an bai'i dainin bidain. Rasulullah SAW melarang menjual hutang dengan hutang atau jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang bagaimana? Yang dijual barangnya belum dimiliki, berarti dalam tanggungannya. Uangnya belum diserahkan, berarti juga dalam tanggungannya. Berarti ini punya hutang barang, itu punya hutang uang untuk membelinya. Nah hutang dengan hutang itu haram. Maksudnya haram apabila transaksi ini dikatakan jadi, maka haram. Adapun apabila sama-sama faham belum jadi, baru saling ada janji, nah itu. Nah apa ada manfaatnya dalam hal ini? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau misalnya dia sudah janji ke saya akan beli begini, saya siap mendatangkan dengan harga yang telah dibicarakan, minggu yang akan datang ketemu, gitu ya. Ternyata minggu yang akan datang itu ketemunya di sebelah ada yang punya barang yang sama. Nah orang yang sudah punya janji, meskipun wah saya kenal dekat dengan itu kerabat saya, kalau saya beli disitulah dapat untung. Anda sudah ada perjanjian di sini meskipun belum jadi, mestinya Anda tidak pindah. Nah itu diantara manfaat. Tapi untuk transaksi jual beli, nah kalau dikatakan jadi itu haram. Kalau hanya sekedar pesan-pesan nanti jadi apa enggak tergantung nanti, nah itu tidak apa-apa di dalam Islam. Nah, Hakim bin Hizam menceritakan, Hakim bin Hizam adalah sahabat Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya kepada Nabi, aku bertanya pada Nabi kan berarti sahabat. Ya. Aku bertanya kepada Nabi SAW. Aku sampaikan ada orang yang mendatangiku, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Orang datang minta kepada saya menyediakan barang yang saya tidak punya. Bolehkah saya belikan barang itu di pasar? Hakim bin Hizam pedagang, ada orang datang, saya minta atau pengen beli barang begini, barangnya nggak ada, tolong disiapkan. Bolehkah aku belikan barang ke pasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? Jawab Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Kamu tidak boleh menjual apa yang tidak kamu miliki.
kamu tidak boleh menjual apa yang tidak kamu miliki. Nah, ini ada bedanya dengan pembahasan dari judulnya yang tadi itu ya. Ini Pak, saya butuh barang kayak gini. Nah, oh iya, saya jual barang kayak gitu. Ya, saya jual barang kayak gitu. Ya, harganya sekian. Itu tidak boleh. Itu tidak. Kenapa? Karena kamu belum punya barangnya, kok kamu jual bagaimana? La tabi malaisa indak. Nah, apabila itu dikatakan jadi orang itu tidak menyerahkan barang, berarti jadinya hutang dengan hutang. Nah, itu masuk ke yang tadi haram. Apabila orang itu bayar, nah terus transaksinya di sini ini adalah jual beli, itu haram bagi penjualnya. Kenapa? Karena la tabi malaisa indak. Toko online menjual barang, fotonya dipampang, barangnya tidak ada, itu haram. Kenapa? Karena menjual barang yang dia tidak punya. Apa boleh? Apa ada solusinya? Ada di dalam Islam. Apa? Toko jasa atau bahasanya apa yang lebih menarik tapi tidak menunjukkan menjual barang. Siap mendatangkan barang kayak begini dengan harga sekian. Nah, dengan begitu maka jadinya bukan menjual barang, tapi siapa yang kepingin beli, wah kalau di sana dia siap mendatangkan barang seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau seandainya ada komplain, itu semuanya jelas. Loh, Bapak jual gitu, saya beli kok nggak dikirim-kirim, barangnya nggak ada ya. Nah, jadinya repot. Lah nggak ada kok, dibilang jual barang kayak gitu. Nah, jadi itu. Nah, karena itu maka yang buka toko online tidak boleh gampang-gampang memfoto barang di toko, di supermarket, terus wah ini di luar harganya terus menjual barang, terus ada fotonya, harga sekian. Padahal dia tidak punya barangnya, itu haram di dalam Islam. Gitu. Nah, kenapa? Karena orang yang lihat tertipu nanti. Nah, menipu itu haram. Lah bagaimana? Siap mendatangkan barang segini dengan harga sekian. Nah, itu. Artinya bahwa bahasa itu boleh-boleh saja, tapi maknanya itu yang penting masuk di penjual, yang melihat itu kayak apa. Kalau maknanya itu bukan menunjukkan punya barang yang dijual, tapi maknanya itu adalah barangnya belum ada, tapi dia siap mendatangkan dengan bahasa apapun boleh-boleh saja. Nah, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Al-Khattabi memberi penjelasan hadis Rasulullah SAW di atas adalah apabila orang itu transaksinya menjual. Adapun apabila transaksinya itu tidak menjual barang tapi siap menghadirkan barang dengan keterangan yang jelas, dengan barang yang jelas, barangnya jelas, keterangannya jelas, waktunya jelas, maka menjadi boleh karena itu masuk dalam transaksi salam, jual beli salam dari itu. Apa jual beli salam? Menjual barang yang jelas, keterangannya jelas, waktu untuk menghadirkan barang juga jelas. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin maklum. Siapa yang mentransaksikan salaf maka dipersilakan mentransaksikan dengan barang yang jelas, keterangannya jelas, waktunya jelas. Kesimpulan, murabahah dibolehkan dengan syarat. 1. Transaksi tidak boleh mengikat bagi baik secara tertulis maupun lisan sehingga pembeli memungkinkan untuk membatalkannya. Ini bahasa Ustadz Amin Nur Baid. Nah, bahasa kita tadi itu bahwa ini harusnya enggak gini. Ini kan murabahah. Murabahah dibolehkan dengan syarat
transaksi tidak boleh mengikat baik secara tertulis maupun lisan sehingga pembeli memungkinkan untuk membatalkan. Ini pesan memesan bukan murabahah ya. Jadi ada hal yang perlu diluruskan itu ya. Murabahah tadi itu ini saya jualnya, ini saya belinya 100, silakan beli yang penting saya dikasih untung. Atau ini saya belinya 100, silakan dibeli 100. Atau ini saya belinya 100, beli sekarang 70 saja. Itu murabahah. Ya. Nah, murabahah itu apa? Mencari keuntungan tadi itu. Mencari keuntungan. Nah, baik al-murabahah. Pembeli sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap barang sebelum dibeli. Maksudnya tapi ini babnya itu tidak di murabahah tapi di pesan-pesan tadi ya. Di pesan-pesan atau jual beli salam sudah bayar tapi barangnya menyusul, keterangannya jelas, barangnya jelas, waktunya jelas tadi itu. Pembeli sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap barang sebelum di sini yang betul bukan sebelum dibeli tapi sebelum diterima. Ya. Jadi beli dengan cara apapun yang sudah dilaksanakan di dalam Islam, sudah dibenarkan di dalam Islam, pembeli itu belum bertanggung jawab atas barang sebelum diterima. Sebelum diterima. Misal gitu ya udah Pak, mobil Bapak yang katanya belinya 100 juta terus dijual 75, ya udah saya belinya. Ini uangnya sudah diserahkan 70 juta misalnya. Nah, pembeli belum punya tanggung jawab terhadap barang bukan sebelum dibeli tapi sebelum diterima, serah terima. Loh Pak, kok kayak begini? Loh enggak tahu wong. Tadi enggak gini kok. Waktu di rumah saya bawa ke sini itu enggak gini, enak begitu di sini kayak gini ya saya. Loh, pembeli tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Bapak belum menyerahkan barang. Nah, dari itu. Nah, akad murabahah dilakukan setelah penjual memiliki barang yang dijual. Nah, berarti ini ada hal-hal yang mestinya tidak seperti ini. Kalau yang terakhir ini betul, yang ketiga, akad murabahah dilakukan setelah penjual memiliki barang yang dijual. Lah, ini barang saya kan milik saya ya. Pak, tolong dijualkan atau tolong dijualkan di atas 100, nanti untungnya separuh-separuh atau sesuai perjanjian. Boleh, ini juga murabahah. Atau Pak, ini saya belinya 100, beliin yang penting saya dapat untung. Pak, ini saya belinya 100, beli 100 saja. Pak, ini saya beli 100, beli 75 saja. Nah, semuanya adalah akad murabahah. Akad murabahah barang harus sudah dimiliki oleh penjual. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, dan itu adalah bagian akhir dari diktat modul kelas muamalah maliyah yang ditulis oleh Ustadz Aminur Bais, Ustadz pengasuh situs konsultasi syariah.com, pembina Yufid Network, pembina KPMI Pusat. Nah, dan kita lalui beberapa, mungkin itu yang bisa kita baca, dan insya Allah yang akan datang ada buku masalah riba yang ditulis oleh pembina KPMI. Nah, kalau kita taklimnya dari kitab ulama itu urutannya urutan pembahasan fikih muamalah itu juga banyak gitu. Nah, itu yang bisa kita pahami pada pagi hari ini. Nah, ada beberapa masalah barangkali kok sudah tersebar ke bapak-bapak di kalangan teman-teman kita yang sudah ngaji, ngadakan perkumpulan dagang, terus dagang itu online, semua barang gitu. Yang penting ada yang butuh, mereka akan
siap mendatangkan, tapi kan itu baru penawaran ya. Nanti kenyataannya itu nanti setelah pembicaraan gitu. Nah, terus salah satu anggota itu mengatakan, ini nggak boleh, haram ini. Kenapa? Karena menjual barang yang belum dimiliki. Nah itu. Nah kemudian ada beberapa dari anggota itu datang ke saya, ini ternyata omsetnya sangat besar, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Anggota kita akhirnya mengatakan ini haram. Kenapa? Karena menjual barang. Nah, bagaimana yang dibuat itu? Jadi buka toko online, terus siap melayani kebutuhan apapun. Intinya pokoknya gitu. Loh kalau gitu tidak apa-apa. Kalau gitu tidak apa-apa gitu ya. Jadi misalnya saya kepingin beli mobil, saya kepingin beli motor, saya kepingin beli sembako. Nah, yang punya toko online ini, grup mereka yang punya toko online ini, itu belum punya barang, tapi nanti siapa yang punya siap menghadirkan. Nah, menghadirkannya dalam waktu kapan? Tergantung yang masuk tadi itu. Itu tidak apa-apa. Yang penting Anda tidak mentransaksikan untuk menjual barang itu, tapi Anda Bapak butuhnya apa kayak gini-gini, ya insya Allah akan kita datangkan atau kita usahakan dan waktu ini. Itu boleh, tapi ngomongnya harus jelas. Iya saya atau kami siap mendatangkan barang itu. Apalagi kalau diantar, kalau nggak diantar ya dia disuruh datang ke sini untuk melihat barangnya. Nah kalau sampai dalam titik itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak menawarkan barang ini seperti tadi, mempotret terus ini dijual dengan harga sekian. Itu tidak boleh. Kenapa? Anda belum punya barangnya kok menjual barang yang tidak Anda punya. Nah, tapi kalau siap melayani kebutuhan siapapun apapun, nah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena ini masih pemula, terus omsetnya 1 bulan itu 1 miliar lebih katanya. Bukan untungnya, omsetnya, untungnya ya wallah alam berapa ini. Nah jadi gitu. Gimana? Iya belum ada harga, belum ada apa. Nah nanti kalau ada yang masuk, saya butuh minyak bimoli 30 liter. Tidak apa-apa Pak, 1 liternya sekian. Iya tidak apa-apa, kapan barangnya? Tanggal sekian atau jam sekian kita datangkan. Tapi harus difahami tadi itu ya. Boleh tidak jadi, bahkan bahasa yang sempurna bukan boleh nggak jadi. Bahasa yang sempurna boleh tidak jadi. Sebelum salah satu dari kedua belah pihak menyerahkan apa kewajibannya, itu belum deal. Nah baru saya siap datangkan tadi itu. Dropship itu kita reseller, tapi nggak lewat kita kirimnya jadi di botol asli langsung kirim ke konsumen. Kita hanya ngambil untung selisihnya. Itu menjadi persoalan karena kalau harus lewat kita ada ongkir yang dengan kita. Apa kita cukup mengumumkan bahwa kita ini reseller atau dropship dari distributor asli? Boleh menawarkan langsung, tapi sudah punya perjanjian dengan apa tadi? Pemilik barang, apa namanya tadi? Distributor. Jadi berkata kepada distributor, saya ikut menawarkan barangnya Bapak ya. Nah itu ya. Oh iya silahkan. Harga dari mana? Nah itu harus jelas ke distributor. Kalau harga dari sana saya dapat berapa? Kalau harga dari saya, dari Bapak harga berapa? Itu yang penting jelas boleh. Yang penting harus jelas. Dan tidak boleh, tidak ada perjanjian dengan distributor terus langsung nawarkan tadi itu. Gimana? Iya, tapi nanti ada konsekuensi lagi. Karena ini sudah ada ikatan kerjasama gitu ya. Nah, jadi karena sudah ada ikatan kerjasama, orang yang menawarkan barang tidak boleh ngambil dari luar. Itu satu. Kenapa? Yang Anda tawarkan barang dia. Yang kedua,
harus aktif ngecek barangnya ada apa enggak. Kenapa? Karena menawarkan kepada konsumen ini jual. Nah, jadi itu minimal kalau barang itu layak untuk ceknya harian, setiap hari dicek meskipun bisa jadi pagi masih ada, siang enggak ada. Itu di dalam Islam kalau dikatakan wajar dalam bab ini itu boleh. Oh, tadi pagi masih ada, Pak, terus ternyata sore-sore sudah diborong orang habis. Nah, dan ngecek kita harian, ngecek barangnya harian. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu. Nah, kalau barang itu makanan yang sehari busuk ya berarti ngeceknya bukan harian, tapi Pak, nanti begitu habis langsung misalnya kayak bakso atau makan-makan itu ya. Kalau habis langsung kasih info. Ini habis supaya tidak ditawarkan orang. Nah, jadi gitu. Nah, intinya jadi yang menawarkan barang tidak punya tapi reseller. Nah, reseller itu harus betul-betul jelas punya pembicaraan resmi dengan distributor atau dengan pemilik barang. Nah, kenapa? Karena Anda menjual ke orang ini bukan kayak tadi itu, bukan siap menghadirkan tapi menjual barang. Itu boleh. Nah, bagaimana tentang keuntungan? Jelas harus dibicarakan dengan distributor atau pemilik barang. Harga dari siapa? Kalau harga dari distributor atau pemilik barang, saya sebagai marketing atau sebagai penawar ini saya dapat berapa persen, itu dibicarakan di awal. Atau harga dari dia, pokoknya saya dapat segini, kamu terserah jual berapa. Ya, itu boleh dia menjual. Nah, apa boleh dijual dengan melambung? Tidak boleh ada penipuan. Apabila barang itu orang itu, wah saya ketipu. Ketipu bagaimana? Ini di mana-mana dijual 30.000, saya dijual harga 50.000. Itu babnya bab penipuan pada orang. Itu tidak boleh. Adapun kalau bukan masalahnya bukan penipuan, misalnya bagaimana? Kalau dijual di dalam kayak begini, itu harganya menjadi 300%. Kalau dijual keluar hanya 200%. Kalau dijual di biasa 100%, itu ada. Contoh. Ya, barang yang kecil saja ya. Minuman yang di luar itu hanya 2.500, 3.000. Di dalam itu 30.000, 10 kali lipat. 10 kali lipat ya. Tapi memang itu bukan penipuan, itu memang tempat yang menjadikan harga kayak gitu. Jadi kita minum kopi, teman ini minum itu berapa? Itu 50 sekian ribu. Ya udah dibayar. Ternyata di dalam itu memang harga kopi satu cingkir 20.000. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tempat. Anda kalau minum di tempat seperti ini kaget dengan gitu, mestinya dari awal itu tanya harganya berapa. Mestinya begitu. Pak, kopi segelas berapa? Tanya gitu. Oh iya, ya memang wajar kalau ya gitu. Terus enggak mau beli, saya cuma tanya gitu. Nah, kalau sudah kan di sini gitu, Pak. Loh Pak, kok mahal sekali? Ya, sewa tempatnya mahal. Sewa tempat untuk jual kopi, Pak, 1 tahun 40 juta, 50 juta. Loh, gimana enggak dijual mahal? Udah gitu yang beli tidak seperti di warkop yang pendatang 24 jam ada terus. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana hukumnya jika ada akad jual beli barang dengan tenggang waktu? Contoh, beli baju gamis tapi barangnya masih dijahitkan jadi bajunya 2 minggu lebih. Tidak apa-apa. Jadi jual beli salam itu bayar langsung. Nah, barangnya jelas, keterangannya jelas, waktunya jelas. Nah, dari itu. Nah, apabila bukan jual beli tapi saya siap mendatangkan, itu ditawarkan boleh. Ya. Saya buat usaha, terus perusahaan saya menjual saham, dan saham bisa diambil setelah 2 tahun. Dividen diberikan 0,01% dari keuntungan per lembar saham.
0,1% dari keuntungan per lembar saham. Per saham 1 juta. Bolehkah? Nah, secara umum boleh, yang penting saham yang dibenarkan di dalam Islam itu hanya betul-betul saham itu jelas, saham itu adalah nilai dari barang yang ada. Saham itu adalah nilai dari barang yang ada. Misal, saya bangun toko sebesar ini. Nah, sudah saya isi barang, nilainya berapa? Bukan modal yang saya pakai untuk, bukan modal juga boleh, tapi boleh tidak modal. Boleh nilai, wah bangunan ini sekarang karena jalannya jadi jalan raya rami, bangunan ini nilainya waktu bangun hanya 1M, tapi sekarang ini nilainya misalnya 10M. Nilai aset 10M. Terus isi dari yang putar, misalnya supermarket, isinya ini kalau kulaknya ya misalnya 1M, tapi ini kalau sudah di dalam kayak gini nilainya misalnya 3M. Nah, boleh 13 miliar itu dirupakan saham. Nah, berarti saham kertas ini betul-betul nilai barang. Apabila kayak gitu, saham ini boleh dijual. Selain itu tidak boleh. Fiktif tidak boleh. Mengandung spekulasi tinggi. Spekulasi tinggi itu bagaimana? Misalnya sampai pada tingkatan kalau di negara itu terjadi krismon, sehingga dolar itu menjadi tidak jelas dan standar di dunia itu dolar, misalnya gitu ya. Orang tidak boleh memulai bisnis tukar menukar uang, kayak buka kios money changer gitu ya. Nah, mulai dan dia sendiri di dalam hati, nanti kalau sudah negara sudah stabil saya berhenti. Tidak boleh gitu. Itu sama dengan dia membuka perjudian. Ulama memfatwakan seperti itu. Kenapa? Karena ini hanya memanfaatkan kesempatan yang tidak jelas. Lah, kesempatan yang tidak jelas seperti ini itu judi. Itu judi. Seperti tadi itu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Nah itu. Nah, adapun apabila dari awal dia itu memang usahanya adalah money changer. Nah, kalau gitu tidak apa-apa. Nah itu. Nah, sekarang orang yang jual beli saham trading gitu. Nah, itu apa betul saham yang ada itu betul-betul itu adalah nilai barang yang nyata? Itu satu. Sebelum diketahui tidak boleh, kalau tidak diketahui kan mengandung unsur ketidakjelasan. Itu satu. Yang kedua, mengandung spekulasi tinggi apa enggak? Kalau iya tidak boleh. Tidak boleh masuk di situ. Anda bukan orang yang dari awal di situ masuk di dalam bab yang mengandung spekulasi tinggi. Wah, saya masuk. Nanti kalau untung dapat, masya Allah. Kalau tidak untung, habis. Nah, tidak boleh. Dan belum 1 minggu atau baru sekitar 1 minggu ada orang lama yang kita kenal, lama nggak ketemu. Nah, dulu sempat cukup dekat bukan karena dekat, tapi karena ada kedekatan urusan itu ya, urusan dunia. Akhirnya dia diajak taklim, mau taklim, akhirnya urusan dunia tambah dekat. Terus habis itu lama jauh, terus bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah gini-gini. Terus cerita bahwa setelah pensiun dia ikut trading, bisnis trading, habis uangnya sekian ratus juta dalam waktu yang cukup sebentar. Maksudnya hanya beberapa, ya nggak sampai 1 bulan lah. Terus sampai alhamdulillah mendapatkan rahmat dari Allah, diberikan ketegaran karena sempat linglung sebentar, katanya begitu. Nah, ini mengandung ketidakjelasan. Dan beritanya yang ikut bisnis itu, yang ikut trading itu masya Allah, itu di mana-mana banyak berita habis-habisan. Uang pensiun dapat sekian ratus juta, terus sudah pensiun di rumah itu aja kan, waktunya kan untuk mendelik terus di komputer atau di apa kan, mungkin bisa ngawasin, mengira bahwa begitu
akhirnya uangnya habis. Judi itu tidak akan berkah. Seandainya dapat juga tidak akan menenangkan. Kalau nggak dapat, itu akibatnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi gampangnya saham tadi itu insya Allah boleh. Lalu ada lagi yang tadi itu yang luput gitu ya. Dividen diberikan 0,01% dari keuntungan per lembar saham per saham 1 juta. Ini tidak begini yang dibolehkan dalam Islam. Apabila dia itu membeli saham, misalnya sahamnya 1 juta terus dia beli 100, berarti dia itu punya istilahnya ikut memiliki barang itu 100 lembar saham. Kalau seandainya saham itu hanya 1000 lembar, dia punya 100 berarti punya 10%. Maka keuntungan bersih dia mendapatkan 10% dari keuntungan bersih. Tidak boleh keuntungannya adalah 0,01% dari keuntungan, tidak boleh begitu. Jadi yang punya saham berarti yang punya barang. Karena saham tadi kan nilai barang. Sahamnya berapa? Ini sahamnya 1000. Terus 1000 itu adalah nilai daripada ini. Terus saya jual semuanya. Lalu terus kalau Bapak punya apa sekarang? Saya sudah tidak punya, saya hanya jadi manajer. Ya kalau gitu Bapak hanya dapat gaji dari manajer. Nanti keuntungan semuanya itu adalah keuntungan yang punya. Nah, saham di dalam Islam hanya gitu yang boleh. Nah, nanti misal yang membeli saham nanti keuntungan akan diberikan keuntungan 50% itu untuk pemilik saham. Lah terus yang 50% dikasihkan siapa? Wong itu saham tadi itu nilai barang. Ya sudah tidak bisa gitu. Jadi keuntungan bersih setelah operasional, setelah semuanya keuntungan bersih itu adalah keuntungan pemilik saham. Nah, kamu punya saham berapa? 100, kamu punya saham berapa? 50, kamu punya saham 500. Nah, 1000 saham sudah kumpul semuanya. Yang punya 100 berarti punya 10% dari total keuntungan bersih seluruhnya. Yang punya saham 10% dapat 10%. Nah, itu yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi saham di dalam Islam itu konkret seperti itu sehingga tidak ada orang yang akan tertipu insyaallah. Gitu. Nah berarti ini tadi ya. Jadi dividen diberikan 0,01% di keuntungan per lembar saham per saham itu tidak boleh berarti ya. Nah. Bengkel atau dealer mobil biasanya menawarkan paket servis berkala kendaraan dengan pembayaran di awal. Misalnya menawarkan paket A untuk servis ke-1, servis kedua dan servis ketiga dengan harga 2 juta. Dengan ketentuan apabila tidak melakukan salah satu servis kedua misalnya, maka biaya spare part servis kedua akan dikembalikan berupa barang. Namun untuk biaya jasa servis hangus atau tidak dikembalikan. Bagaimana hukum transaksi seperti ini? Yang hangus itu tidak boleh. Jadi yang hangus itu tidak boleh. Kalau dengan ketentuan apabila tidak servis maka uangnya dirupakan barang. Kalau gitu boleh, tapi yang tidak jadi terus hangus itu tidak boleh. Nah, jadi itu. Jadi misalnya begini. Saya tawarkan siapa yang mau ngambil paket A. Paket A itu apa? Paket A itu misalnya 1 juta 5 kali servis. 5 kali servis, ya. Bayar di depan. Servisnya kapan pun boleh. Nah, baru setahun servis sekali, tahun kedua servis sekali berarti 5 tahun boleh. Atau baru servis lagi akhirnya baru 5 bulan karena setiap bulan servis habis, boleh gitu ya. Lah, kenapa kok harus begitu? Oh, kalau servis baru bayar minimal 150, Pak.
Nah misalnya begitu ya. Nah kalau bayar di depan 1 juta minimal 150. Kalau bayar di awal misalnya 1 juta untuk 10 kali. Nah, berarti kan sekali hanya bayar 100, itu boleh. Tapi di sini ada pembahasan yang tidak boleh, apa? Spare part. Loh, 5 kali servis misalnya 3 kali servis 2 juta. Nah, berarti rata-rata mungkin 700 ribu gitu ya. 2 juta. Terus kalau servis kedua tidak datang, biaya spare part dikembalikan. Terus biaya jasa hangus. Ini dari awal ada yang tidak boleh. Apa tidak bolehnya? Menarik di awal biaya spare part yang tidak jelas apa spare part yang harus dikeluarkan. Itu tidak boleh. Jadi berarti ini servis berapaan, Pak? Sekali 700, 3 kali dibayar di depan. Yang 200 itu biaya servis, yang 500 spare part. Tidak boleh begitu. Kenapa? Spare part kan belum tentu kena berapa nanti. Nanti kalau ternyata ada masalah, olinya bocor, nggak tahu di jalan terus, akhirnya mesinnya bobrok, dia bangkrut nanti. Kalau mau jujur ya. Nah, terus karena mobilnya nggak ada masalah, jarang dipakai, datang lagi, wah spare partnya masih sempurna semuanya, hanya dibersihkan toh dipasang lagi, harusnya hanya kena biaya servis, tapi dia sudah mengenakan biaya spare part 500 ribu. Ini tidak boleh. Nah, yang boleh itu adalah jasa. Ditarik di depan, jasa kan jelas, servis biayanya sekian. Nah, misalnya kayak mesin cuci, ya, itu kan kecil. Nanti kalau besar servis mobil misalnya. Nah, sekali datang 200 ribu. Tapi kalau mau bayar di depan misalnya 500 ribu, dapat 5 kali. Itu boleh di dalam Islam. Boleh ya. Nah, jadi kapan servisnya? Yang penting 5 kali. Mau setiap bulan, mau setengah tahun sekali, pokoknya 5 kali saya sudah punya jatah 5 kali servis. Nah, jadi itu. Meskipun begitu, apabila tidak ada pembicaraan, itu adalah servis normal. Karena yang tidak ada pembicaraan di dalam Islam itu lil ghalabah. Ini untuk global, pembicaraan global. Nanti kalau ada masalah khusus, itu belum masuk. Misalnya apa? Terjadi sesuatu hal, misalnya olinya bocor di jalan, dipakai jalan terus panas, akhirnya bobrok, kena semuanya. Nah, begitu turun mesin. Loh, Pak, servis gratis 5 kali itu adalah servis wajar, tune up. Ada pun turun mesin itu meskipun tidak dibicarakan tidak masuk, itu benar. Ya, jadi servis tidak berarti segala macam kerusakan, tapi yang wajar. Lampunya mati, ya pasang lampu, ganti lampu, itu pasang soket atau apa itu sudah tidak kena biaya. Kenapa? Karena itu wajar. Itu adalah gabungan daripada servis, baik itu ada yang kena maupun tidak ada. Nah, jadi istilahnya di dalam Islam itu model yang seperti ini tulil ghalabah, secara global yang umum kayak gini. Kayak tune up sepeda motor itu kan ada yang sebentar, ada yang lama. Kenapa? Wah, semua Larenata Pak ini. Rantainya Larenoto begini, bannya bayarnya sama saja. Nah, jadi itu. Nah, ada yang bagus semuanya, di lampu dipetek semuanya, normal semuanya, dibuka karburatornya yang pakai karburator dulu, terus dipasang lagi, selesai. Kenapa? Mobilnya baru, motornya baru. Baru 600, bahkan ada yang kurang dari 600, baru 100 sekian kilometer. Karena wah, ini kalau nggak di servis hilang, wong ini ada batasnya maksimal 3 kali gratis, terus belum setengah tahun. Nah, akhirnya belum banyak dipakai, servis saja. Kalau orang kampung gitu, kalau nggak tahu kalau orang kota. Nah, ya, itu tidak apa-apa gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi servis 5 kali bayar sekian, itu dibolehkan di dalam Islam. Nah, mungkin itu ya.
Kalau nggak ada yang penting lagi. Jadi perbedaan harga. Tidak apa-apa, boleh di dalam Islam. Jadi misalnya begini, tidak ada niat menimbun barang, tidak ada niat menimbun barang, ngambil barang dari dalam pakai rupiah, harganya misalnya kalau kiloan per kilo misalnya 100.000, dia ngambil misalnya kirimannya pakai kontainer, tapi dia ngirimkan itu misalnya setiap 4 bulan sekali. Beli barang sekarang masih murah, begitu 4 bulan dikirim ke sana, dolar itu menjadi harganya 2 kali lipat dari 4 bulan yang lalu. Berarti dari untung perselisihan dolar saja itu sudah 100%. Belum keuntungan yang wajar yang beli sekian dijual sekian. Itu boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Boleh. Jadi apabila tidak ada niat nimbun, maka di dalam Islam itu boleh, meskipun akhirnya terjadi seperti itu. Adapun yang niat nimbun bagaimana? Saya beli barang waktu harga murah, tidak saya jual, nanti waktu harga mahal baru saya jual, itu di dalam Islam haram. Kenapa? Karena menjadikan perekonomian masyarakat nanti menjadi tidak lancar. Nah, jadi itu. Adapun makna menimbun ini berapa lama, itu relatif orang yang satu dengan orang yang lain, barang yang satu dengan barang yang lain. Ini 1 bulan sudah dikatakan menimbun, ini 4 bulan belum tentu dikatakan menimbun. Loh kok gitu? Ini ngambil barang untuk dikirim ke luar negeri, kirimannya 4 bulan sekali, maka ngendap 3 bulan setengah, yang belinya awal itu gak dikatakan nimbun. Memang kita beli untuk dikirim ke luar negeri, Pak. Nah, jadi ya. Nah, proses belinya ini makan waktu 3 bulan. Saat setelah 1 bulan itu dikemas, terus proses pengiriman. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, orang yang jual beli Lombok, ya, pedagang Lombok, wah, ini lihat keadaan ini 2 bulan lagi Lombok bakal mahal ini. Tapi sekarang ini waktunya panen puncaknya, Lombok 1 kilo hanya 3.000 rupiah. Lah kalau waktunya mahal 80.000. Waduh, minta ampun 300%. Nah, akhirnya waduh, truk-trukan Lombok datang, dilembutkan, tahan sampai 2 bulan baru dijual dengan harga mahal. Itu tidak boleh di dalam Islam. Nah, saya tahu ada pedagang Lombok yang kayak gitu di Jakarta, saya tahu, di Surabaya ternyata juga ada. Tapi masalah jualnya saya tidak tahu. Yang penting bahwa wah, kalau lagi Lombok murah, drum itu drumnya windu biasanya ya, orang daerah Gresik ke barat itu biasanya dipakai windu, itu dipakai Lombok yang sudah dilembutkan. Di Jakarta juga kayak gitu. Itu apa itu? Oh, itu Pak, penggilingan Lombok. Penggilingan. Milih siapa? Ya milihnya sendiri itu, dia bisnisnya kayak gitu. Nah itu. Loh, kenapa kalau lagi Lombok murah itu kok bisa drum-drum itu sampai memenuhi halamannya, memenuhi rumahnya kayak gitu. Dan kayak gitu ya. Nah, wallahu a'lam, yang penting dalam pembahasan apabila punya niat menimbun di waktu murah, dijual di waktu mahal, itu tidak boleh di dalam Islam. Nah, yang pentingnya itu. Adapun waktunya bisa jadi orang tertentu sebulan sudah menimbun,
Bisa jadi orang tertentu 4 bulan belum tergantung kenyataannya di dalam masalah ini seperti apa. Nah, mungkin itu dulu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya terakhir Pak nih. Maksudnya dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Oh, jadi babnya di sini adalah bab zakat gitu ya. Yang pertama bahwa dengan mengetahui pembahasan tentang zakat perdagangan nanti ketemunya jadi mudah ya. Jadi barang yang tidak diputar itu tidak kena zakat. Misal tadi itu supermarket, bangunannya yang harganya mungkin 10M. Nah, bangunannya tidak kena zakat. Mobil yang digunakan untuk ngantar barang ke sana, ngambil barang ke sana, mobil tidak kena zakat. Barang-barang baku yang ada di dalam itu, etalase, almari, segala macam yang mungkin nilainya juga sangat tinggi, itu tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah uang dan barang yang diputar. Nah, uang dan barang yang diputar itu yang milik orang lain itu juga tidak kena zakat. Meskipun itu sudah milik sendiri tapi belum bayar, itu namanya masih milik orang lain. Apabila sudah pasti bahwa wah ini sudah tidak bisa kembali, orang lain itu tinggal nunggu waktu nanti dibayar. Misalnya berapa totalnya 500 juta, maka di total semuanya dikurangi 500 juta untuk yang digunakan bayar orang. Nah sisanya itu baru dikalikan 2,5% itu zakatnya. Jadi zakat itu murni yang menjadi miliknya. Yang menjadi miliknya. Barang ini sudah tidak bisa kembali. Berapa? 500, totalnya 500 juta. Ya udah, uangnya 500 juta dipinggirkan. Nah, nanti barang dan uang yang sisa itu yang dikeluarkan zakatnya. Boleh menghitung zakat itu menghitung modal. Misalnya begini, saya punya showroom mobil, isinya 100 mobil, ya, atau isinya 10 mobil gitu aja, 10 mobil tapi mobil satu 100 juta, 500 juta, 500 juta itu saya ngambilnya, ya. Nah, kalau jualnya 130-an juta, waktu menghitung zakat mobil itu hanya dihitung 100 juta. Boleh modalnya aja. Kenapa? Karena belum laku. Karena meskipun harga itu sudah baku, nah ini harga sudah tidak turun, sudah segitu. Meskipun begitu, barang sebelum laku boleh untuk menghitung zakat hanya dihitung modalnya. Nah, jadi tidak berat gitu. Nah, kalau misalnya orang itu punya showroom mobil isinya 100 mobil miliknya sendiri. Nah, kalau nggak laku-laku setiap tahun lah kena zakat 2,5 mobil. Kan itu ya kan 100 mobil kan 2,5 mobil ya. Dikeluarkan nilainya atau dikeluarkan barangnya boleh. Ya, tapi kalau dikeluarkan barangnya nanti kan repot membaginya. Nah, dikeluarkan nilainya. Loh, nanti lama-lama habis. Sama saja kamu merupakan emas, kamu simpan juga tetap kena 2,5%. Rezeki Allah itu pasti akan terus datang. Nah, zakat itu tidak akan menghabiskan uang. Ya. Nah, jadi 2,5%
dari semua barang yang diputar atau dijual belikan. Misalnya suruh mobil punya isinya mobil 100, semuanya milik sendiri. Ya berarti setiap akhir tahun uang sama total mobil yang dijual belikan itu harus dikeluarkan 2,5%. Itu zakatnya. Nah, zakat perdagangan itu sama dengan harta simpanan 2,5%. Modalnya atau untungnya setiap tahun apa sekali selamanya, setiap tahun modal sekaligus untungnya, yang penting itu yang diputar. Nah, jadi itu. Nah, mungkin cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.